Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Marlina, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit materi tentang keterampilan berbahasa. Setiap hari kita menggunakan bahasa, tetapi tahukah kamu ada 4 keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi kehidupan kita? Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Untuk menjadi seorang ahli komunikator, seseorang perlu menguasai 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa ini sangat penting loh bagi hidup kita karena untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2, yakni secara lisan dan secara tulis. Dari kelompok keterampilan berbahasa secara lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan dari kelompok keterampilan berbahasa secara tulis meliputi membaca dan menulis. Jika dilihat dari sifatnya, keterampilan berbahasa secara lisan bersifat reseptif, yakni dapat memahami atau menerima pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan keterampilan berbahasa secara tulis bersifat produktif, yakni menghasilkan pembicaraan dalam bentuk tulisan. Keterampilan membaca. Dari membaca, kita memiliki banyak informasi yang dapat kita tulis, sehingga keterampilan menulis juga meningkat seiring dengan keterampilan membaca. Karena jika sudah membaca, kita akan mempunyai topik dan informasi yang bisa kita bahas atau bicarakan dengan orang lain. Contohnya mahasiswa. Membaca buku salah satu hal penting yang harus dilakukan mahasiswa ketika mengerjakan tugas akhir skripsi. Karena mahasiswa dituntut untuk mencari banyak bahan referensi. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara yang dimaksud ini adalah bagaimana mengomunikasikan gagasan atau informasi secara tepat dan informatif untuk disampaikan kepada orang lain menggunakan bahasa secara lisan. Keterampilan menyimak. Dengan menyimak atau mendengarkan, kita dapat memperoleh dan mengubah informasi secara lisan menjadi informasi tulisan. Dan yang terakhir, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kegiatan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan seseorang dalam bentuk kata atau tulisan. Contohnya mahasiswa. Jika mahasiswa tidak menguasai keterampilan menulis ini, maka mahasiswa tersebut akan kesulitan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasannya dalam bentuk tulisan. 4 keterampilan berbahasa yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan menulis mempunyai hubungan yang sangat erat, meskipun setiap masing-masing memiliki ciri tertentu. Karena mempunyai hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran satu jenis dalam keterampilan sering meningkatkan keterampilan lainnya. Misalnya pembelajaran membaca. Di samping meningkatkan keterampilan membaca, dapat juga meningkatkan keterampilan menulis. Contoh lain, belajar menemukan ide-ide pokok dalam menyimak juga meningkatkan kemampuan menemukan ide-ide pokok dalam membaca. Dalam proses komunikasi, semua aspek keterampilan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan sangat penting. Pengalaman merupakan dasar bagi semua makna yang disampaikan dan yang dipahami dalam bahasa tertentu. Anak yang memiliki pengalaman berbahasa yang cukup luas akan dapat mengungkapkan maksudnya dan memahami maksud orang lain dengan mudah. Kemampuan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis semua bergantung pada kekayaan kosakata yang diperlukan untuk berkomunikasi yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, kemampuan berbahasa juga memerlukan menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Hubungan berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak ini adalah kegiatan yang berbeda, namun saling berkaitan erat dan tak terpisahkan. Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara.
Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi sehingga menjadi komunikasi lisan. Contohnya, bertelepon, bercakap-cakap, wawancara, dan sebagainya. Hubungan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca ini mempunyai persamaan. Keduanya sama-sama bersifat reseptif, yakni menerima. Perbedaannya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara tidak hanya mempunyai hubungan timbal balik terhadap kemampuan mendengarkan, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan menulis dan membaca. Seorang pembicara yang baik biasanya mempunyai persiapan tertulis. Orang yang biasanya akan berbicara, baik pidato, seminar, atau diskusi, biasanya membuat persiapan dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini, berarti ia sudah memiliki kemampuan dasar dalam tulis-menulis. Pembahasan yang terakhir ialah tentang hubungan membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis bila tidak ada yang dibacanya, dan sebaliknya, tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keterampilan menulis dan membaca ini adalah bentuk keterampilan tertulis. Sekian penjelasan dari saya mengenai 4 keterampilan berbahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.